Selamat pagi saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam Sapa Pagi hari ini. Shalom, salam patunggilan. Pada Sapa Pagi hari ini kita dasari dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Sedangkan sebagai natsnya adalah ayat yang ketiga, yang demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan banyu bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, kalau kita meninjau dari pandangan duniawi, pandangan pribadi, apa yang dilakukan oleh Maria ini sangat berlebihan. Bayangkan, setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Setengah kati itu senilai dengan upah buruh 1 tahun saat itu. Hanya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Hanya untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Kemudian Maria menyekanya dengan rambutnya. Rambut adalah mahkota kecantikan perempuan. Pada waktu itu, rambut seorang perempuan yang seperti Maria, saudaranya Lazarus, itu adalah seperti cantik sekali lah. Dan bagaimana karakter dari Maria waktu itu? Tentu rambutnya indah, rambutnya sangat bagus. Itu mahkota kecantikannya itu dipakai untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Pandangan Yudas Iskariot, mbok didol apa minyak narwastunya itu, dan uangnya dapat dibagi-bagi kepada fakir miskin. Itu pandangan manusiawi, pandangan pandangan duniawi seorang Yudas Iskariot. Padahal apa yang dilakukan oleh Maria itu sebenarnya tidak seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Maria ini mempertimbangkan dirinya. Patutkah saya diampuni dosa dan kesalahan saya yang begitu banyak dan begitu besar itu di hadapan Tuhan? Patutkah? Maka gambaran untuk mawas dirinya itu dilakukan sambil membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu dan rambut mahkota kecantikannya. Dengan begitu, maka merasa bahwa dengan apa yang saya lakukan ini sudah patut untuk diampuni saya dari dosa dan kesalahan yang sudah saya perbuat. Saudara, perbuatan itu adalah perbuatan yang patut kita contoh, patut kita tiru dalam masa Prapaskah ini. Dalam masa Prapaskah ini kita diwajibkan untuk mawas diri, mengukur diri kita seberapa besar dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah mawas diri, maka kita menyadari bahwa inilah Tuhan dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan.
ampunilah kami ya Tuhan. Maka kita masuk dalam Paskah itu kita sudah tahu dan sudah mengerti bahwa dosa dan kesalahan kita yang begitu besar itu sudah kita haturkan di hadirat Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Itulah makna Prapaskah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita menjelang Paskah ini. Saudara, ayo kita lakukan mawas diri kita agar kita di Paskah nanti diterima Tuhan dan diampuni dosa dan kesalahan kita. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui kisah Maria yang saudara Lazarus itu, telah kami mengerti bahwa harusnya bagaimana kami menghadapi Paskah, harus mawas diri. Kita akan mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Maria dalam masa Prapaskah ini, sehingga kita patut maju ke Paskah Tuhan. Ajarilah kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Amin.